أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tawasulan. Insyaallah kita akan membahas tentang riwayat asal usul salat yang 5 waktu. Insyaallah nanti tanggal 27 Rajab kita akan melaksanakan acara Isra Mi'raj sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Rasul itu diperjalankan oleh Allah. Ini kalimat ta'ajub. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ini perjalanan yang sangat jauh sekali, ya, ditempuh hanya sebagian malam. Sedangkan jarak antara langit dan bumi itu sampai 9,380 miliar tahun. Jadi perjalanan sangat jauh sekali. Langit dari dunia ke langit pertama sudah jauh sekali. Sedangkan Rasul sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha hanya beberapa jam saja, dari ba'da Isya sampai jam 4, 8 jam. Bayangkan ya, sedangkan perjalanannya sangat jauh sekali. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, diantaranya ketika Rasul akan berangkat, ya, Rasulullah dibedah dulu dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail sampai 3 kali. Lalu diisi dengan keimanan, keislaman, dan kesabaran dan ilmu. Begitu Rasulullah disuruh berwudu, langsung diajak untuk melaksanakan Isra. Ya Rasulullah, berangkatlah engkau. Maka Rasul bertanya, mau kemana wahai Jibril? Menghadap Allah. Ini penghormatan sekali ya. Orang yang melaksanakan sholat berarti mendapatkan kehormatan dari Allah. Karena sholat langsung tanpa perantara malaikat Jibril, Allah langsung mengundangnya. Ya. Lalu ketika Rasulullah berjalan, maka segerombolan iblis beserta tentaranya selalu mengintai Rasulullah. Maka Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril untuk ta'awudz, minta perlindungan dari ancaman setan dan iblis. Lalu Rasulullah diajarkan bacaan-bacaan terutama ketika akan melaksanakan sholat.
dibiasakan kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ketika Rasulullah masih melihat ke belakang, ternyata iblis beserta tentaranya setan ya masih mengejar. Ketika dibaca kalimat ta'awudz yang diajarkan oleh malaikat Jibril, langsung terjungkal dan padam apinya. Maka Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah gambaran nanti umatmu akan selalu digoda oleh setan kalau tidak berlindung pada Allah. Minimal ketika kita akan sholat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca surat An-Nas, atau baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Insyaallah kita akan terhindar daripada godaan setan. Lalu Rasulullah terus ya sampai melihat orang-orang yang sedang bercocok tanam ya. Setiap bercocok tanam langsung panen terus menerus. Setelah panen tumbuh lagi, setelah panen tumbuh lagi. Maka Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah gambaran orang-orang yang beramal soleh dan sering sedekah. Setiap dia beramal langsung diganti oleh Allah ya, 10 kali lipat sampai lebih daripada itu. Lalu Rasulullah melihat lagi orang-orang yang sedang mandi di air darah, di sungai darah. Begitu dia menepi, ditimpukin oleh malaikat-malaikat dengan batu dari api neraka. Setelah timbul, ditimpukin lagi. Maka Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Itulah gambaran umatmu yang korupsi makan uang rakyat sehingga dia memakan darah ya, jangan sampai kita korupsi ya. Lalu Rasulullah melihat lagi orang-orang yang di tepi jalan diseret oleh penyeret ya, sehingga Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Itulah gambaran umatmu yang sering nongkrong dan mengganggu orang-orang di jalanan ya, sehingga orang merasa malu jalan ke situ, atau dibegal, atau diracing dan sebagainya. Itulah gambaran umatmu nanti yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil mengganggu orang lain ya. Jangan sampai kita nongkrong, lebih baik di musola atau di masjid ya. Lalu Rasul melihat orang-orang yang sedang memanggul kayu bakar. Sudah nggak kuat ditambah lagi, nggak kuat makin ditambah lagi, nggak kuat ditambah lagi. Sehingga Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah gambaran umatmu yang punya jabatan ingin jabatan yang lain, padahal dia tidak mampu memegang amanat, sehingga dia bertambah parah ya, tidak bisa memegang amanat, ditambah lagi. Akhirnya dia tidak bisa memegang amanat dan dia terjebak dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, sehingga dia tidak bisa memegang amanat dan akhirnya kacau balau ya. Lalu Rasul melihat orang-orang yang sedang mencakar mukanya sendiri dengan kuku yang terbuat dari dari logam ya, logam dari api neraka, sampai hancur mukanya dan dadanya. Dia sengaja mencakar diri sendiri sampai mengerikan ya. Rasulullah sampai bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah gambaran umatmu yang suka memfitnah orang, yang suka menganu domba, sehingga dia mencakar-cakar dirinya sendiri ya. Lalu Rasulullah melihat orang-orang yang sedang dipukul kepalanya dengan tangannya sendiri, yang terbuat dari batu yang terbuat dari api neraka. Setelah hancur timbul kembali terus menerus sampai muncrat poloknya itu kan. Lalu Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, gambaran apa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah gambaran umatmu yang tidak mau sujud menyembah Allah. Dia sombong ya, tidak mau meletakkan kepalanya di bawah, yakni menyembah Allah.
Itulah gambaran orang-orang yang tidak mau sujud menyembah Allah, nanti di akhirat dia akan dipukul kepalanya sendiri dengan tangannya sendiri dengan yang terbuat dari palu dari api neraka. Sungguh mengerikan sekali ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah ya diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sampai-sampai Rasul dipanggil menghadap Allah, sampai Rasulullah melewati langit yang pertama. Rasulullah melihat ya Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, anak yang soleh, nabi yang soleh. Maka Rasulullah menjawab salamnya Nabi Adam. Lalu di langit kedua, di langit pertama Rasul melihat malaikat-malaikat sedang berdiri ya, berdiri dari mulai pertama kali Allah ciptakan sampai hari kiamat. Dia malaikat tersebut berbaris, jajarnya luar biasa banyaknya, sambil mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rasul takjub melihat malaikat yang begitu banyaknya di langit pertama mengucapkan kalimat tersebut. Lalu di langit kedua Rasulullah melihat bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu keduanya mengucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya saudara ya, wahai Nabi dan saudara yang soleh. Lalu Rasulullah menjawab salam Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan Rasul melihat di langit kedua para malaikat berjajar semuanya, ruku semuanya, sejak mulai Allah ciptakan sampai hari kiamat tidak rubah, ruku terus ya, mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi terus menerus sampai hari kiamat. Rasul merasa takjub melihat malaikat yang begitu luar biasa, jumlahnya banyak, mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Lalu Rasul melihat sampai ke langit ketiga, Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Lalu Rasulullah mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Yusuf, dan Rasul melihat Nabi Yusuf merupakan orang yang paling ganteng ya, sampai Rasul membayangkan begitu luar biasa gantengnya Nabi Yusuf, sempurnanya Nabi Yusuf. Rasulullah melihat malaikat berdiri i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris pun mengucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah ya, dan Rasulullah menjawab salam penghormatan Nabi Idris alaihissalam. Lalu Rasul melihat ini malaikat sedang sujud semuanya. Begitu Rasul mengucapkan salam, dan mereka bangkit ya dari sujudnya dan mengucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah ya. Lalu sujud lagi, sehingga sujud menjadi 2 kali ya. Lalu Rasulullah melihat malaikat-malaikat mengucapkan subhanallahil a'la wa bihamdih terus menerus sampai ke langit yang ke-6. Rasulullah melihat Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat para malaikat sedang duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dari mulai diciptakan sampai hari kiamat ya. Lalu Rasulullah sampai ke langit yang ke-7. Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang luar biasa duduk di kursi di surga ya, dan memberikan salam penghormatan kepada Rasulullah dan memberikan salam kepada umatnya, wahai Nabi yang soleh, wahai putra yang soleh, surga itu
tanahnya subur dan luas. Dan apabila untuk menanamnya, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini Rasulullah diberikan kabar gembira, salam kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur dan luas, dan apabila ingin menanamnya dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Orang yang baca itu nanti dapat pohon dalam surga. Bukan pohon yang sebesar gini, bukan ya. Pohonnya sangat besar sekali. Apabila seseorang yang naik kuda yang paling cepat mengitari pohon tersebut selama 100 tahun, belum sampai begitu gedenya pohon tersebut. Lalu Rasulullah melihat para malaikat sedang duduk tahiyat, ya, semuanya mengucapkan kalimat yang luar biasa, ya, sehingga Rasulullah begitu punya angan-angan ingin melaksanakan ibadahnya para malaikat, ya. Rasulullah membayangkan begitu luar biasa apabila diberikan kehormatan bisa melaksanakan sholat. Akhirnya Allah mengetahui tentang keinginan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah ketika bertemu dengan Allah, ya, malaikat Jibril tidak bisa lagi mendampingi Rasulullah karena luar biasa ini penghormatan Allah kepada Rasulullah SAW. Makomnya malaikat Jibril, ya, tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Lalu Rasulullah sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Ini merupakan anugerah bagi kita bahwa kita melaksanakan sholat itu adalah pekerjaan para malaikat. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Kita nanti akan sambung lagi karena waktunya panjang. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.